فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masih pada pembahasan qaulus sahabi. Khilaf di kalangan para ulama tentang pembahasan qaulus sahabi, tapi surah masalah itu bagaimana? Surah masalah yang diperselisihkan. Hendaknya jangan ini. Pembahasan tentang qaulus sahabi, hujjah atau bukan hujjah itu pada bentuk yang bagaimana? Nah, jadi surah masalah yang diperselisihkan tentang perkara qaulus sahabi hujjah atau bukan hujjah itu, yaitu apa? Apabila seorang sahabat mengatakan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan yang tidak datang riwayat sahabat lain menyelisihinya, taib, dan tidak menyelisihi nas secara sorry, itu yang dikhilafkan. Tapi kalau seorang sahabat, misalnya seorang sahabat mengatakan satu perkataan, yang lainnya lagi mengatakan perkataan yang berbeda, ini permasalahkan enggak dalam pembahasan kita? Enggak, karena jelas itu bukan hujjah. Paham? Jadi yang jadi masalah apakah hujjah atau bukan hujjah, yaitu pada perkataan sahabi yang tidak datang sahabat lain menyelisihinya, juga tidak ada nas yang sharih yang menyelisihi perkataan atau perbuatan sahabi tersebut. Nah, ini yang terjadi khilaf panjang dalam pembahasan usul, apakah hujjah atau bukan hujjah. Nah, dan jumhur ulama apa pendapatnya dalam masalah ini, Umar? Mereka menyatakan itu hujjah. Nah, masuk dalam kategori ijma' sukuti. Tayyib. Karena dia seorang sahabat lebih berilmu tentang syariat ini. Tayyib. Pendapat yang lain, siapa yang mengatakan bukan hujjah hari? Sebagian Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Saya menyatakan bukan hujjah. Kenapa? Karena yang menjadi hujjah adalah ijma'nya mereka. Adapun satu persatu dari kalangan mujtahid itu bisa benar, bisa salah. Tayyib. Juga hal yang menguatkan pendapat ini dari sisi penerapan fikih apa? Talha, yang menguatkan bahwasanya perkataan sahabi itu bukan hujjah sebagaimana Al-Quran dan Sunnah. Dari sisi konsekuensi, tentunya tidak dibenarkan seorang mengatakan kalau menyelisih perkataan sahabi itu kemudian seperti menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Juga dari sisi penerapan para tabi'in, para tabi'in tidak kita dapati riwayat yang sabit bahwasanya apabila mereka berselisih, kemudian sebagiannya berhujjah dengan perkataan seorang sahabi atas yang lain. Ketika berselisih kemudian dalam masalah ini ada
Qaulu sahabi, demikian. Berhujjah dengannya. Kita tidak mendapati riwayat demikian. Baik. Dan pembahasan tentang qaulu sahabi, pembahasan penting, dan kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bahwasanya kita tidak berani untuk mengatakan hujjah sebagaimana hujjahnya Al-Quran dan Sunnah. Tapi ikhwan, kalau memang di situ ada qaulu sahabi, kita istiqnas dengan perkataan tersebut atau pendapat tersebut selama tidak ada nas yang sharih yang menyelisihinya. Contoh misalnya ikhwan, Athar Ibnu Umar tentang akhdul qabd min al-lihyah. Mencukur lihyah yang lebih dari genggaman. Ini kalau sahabi masyhur. Tayyib, dan kita tidak mendapatkan riwayat yang menyelisih itu. Cuman penerapannya kita dapat dari riwayat bahwasanya para sahabat lain jenggotnya panjang-panjang. Kita tidak mungkin kemudian mengatakan bahwasanya pemahaman yang benar itu yang bersama dengan Ibnu Umar. Berarti sunnah itu sebenarnya lihyah itu cuman dibiarkan sampai 1 genggam. Setelah itu harus dirapikan. Nah ini tentunya pendapat yang lemah. Karena buktinya para sahabat yang lain bahkan jenggotnya ada yang panjang-panjang, ada yang sampai surah, dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada nas yang menyelesainya, maka tentunya untuk kehati-hatiannya ya dia mengambil fatwa sahabat. Di antara fatwa sahabat yang kita ambil dalam ilmu faraid apa? Baru saja dalam pembahasan tafsir apa? Fatwa Abi Bakar tentang apa? Al-jad wal ikhwah, bahwasanya al-jad yunazal manzilatal ab, bapak. Kakak itu diletakkan pada kedudukan bapak sehingga dia menghijab saudara-saudara. Baik. Sekarang kita lanjutkan soal qaulu ba'dihim la a'lamu fi hadha ikhtilafan hal yu'addu ijma'an. Perkataan sebagian ulama, la a'lamu fi hadha ikhtilafan, aku tidak mengetahui dalam perkara ini adanya ikhtilaf. Nah, apakah yang seperti ini dikategorikan ijma'? Al-jawab, hadha fihi tajawuzun min naqlil ijma'. Hadza fihi taharruz. Hadza fihi taharruzun min naqlil ijma' wa hadza amrun madlub. Kalimat seperti ini padanya ada taharruz, yaitu kehati-hatian dalam menukilkan ijma'. Kenapa, ikhwan? Karena kalau kita mengatakan para ulama telah berijma', ajma'al ulama fi hadhil mas'alah, ini berarti kita menetapkan dengan ilmu kita mereka semuanya bersepakatnya tidak. Berbeda dengan seorang mengatakan aku tidak mengetahui adanya ikhtilaf pada masalah ini. Ini dikembalikan kepada ilmu kita. Memang kita tidak mengetahui tentang khilaf. Jadi penukilan yang seperti ini lebih bagus dalam menukilkan ijma'. Makanya saya katakan wa hadza amrun matlub. Wa Ibnul Mundhir rahimahullah indahu taharruzun aktsar min ghairi. Dan Ibnul Mundhir rahimahullah di sisi beliau lebih berhati-hati dalam menukilkan ijma' daripada yang lain. Fa innahu ghaliban yaqul ajma'a man nahfadhu anhu min ahli ilmi ala kadza wa kadza. Telah berijma' orang-orang yang kami menghafal darinya dari kalangan ahli ilm di atas perkara ini. Jadi ijma' yang ditetapkan beliau adalah ijma' dari para a'immah yang dia mengambil ilmu darinya. Paham? Jadi sekian guru-guru beliau semuanya sepakat. Fa qauluhu man nahfadu anhu ay man a'lamu qaulah.
yang kami hafal darinya, maksudnya yang kami ketahui pendapatnya. Jadi maksudnya semua yang dia teliti dari pendapat para ulama, dia tidak mengetahui adanya khilaf di situ, semuanya sepakat. Wa ba'duhum yaqul la a'lamu fi hadha khilafan. Sebagian ulama yang lain mengatakan aku tidak mengetahui dalam masalah ini khilaf. Kama yaqul Ibnu Qudamah rahimahullah fi katsirin minal mawadhi'. Sebagaimana Ibnu Qudamah mengatakan dalam banyak tempat pada kitab-kitabnya. Wa hadhihi al-ibaratu adakku min an yuqal la khilafa bainal ulama'i fi dzalik. Dan ibarat ini lebih detail. Nah, daripada seorang mengatakan tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Kalau tidak ada khilaf berarti apa? Penetapan ilmu dari dia kalau tidak ada khilaf. Ya tidak. Tapi kalau mengatakan la a'lamu, yaitu peniadaan ilmu, bahwasanya dia tahu dalam masalah tersebut. Paham? Soal, hal yushtaratu fi hujjati qawli sahabi an yakuna faqihan? Apakah dipersyaratkan tentang hujjahnya pendapat seorang sahabat, bahwasanya sahabat itu harus seorang yang faqih? Ini menurut pendapat jumhur. Kalau mengatakan qaul sahabat itu hujjah, apakah disyaratkan harus faqih? Jawabnya la yushtaratu dzalik. Tidak dipersyaratkan yang demikian itu. Wa ja'a 'an ba'dil Hanafiyah ishtiratu dzalika wa lam yuwafaqu alaih. Datang dari sebagian Hanafiyah persyaratan yang demikian dan tidak disetujui. Jadi tidak disetujui harus faqih. Ini bagi orang yang mengatakan kalau sahabi itu hujjah. Tapi kita sejak awal tidak mengatakan hujjah dengan sendirinya. Tanbih, idza qala sahabi qawlan la majala fihi lil ijtihad fayakunu lahu hukmu rafa kama nabbaha ala dzalika ahlul mustalah. Tanbih, apabila seorang sahabi mengatakan suatu perkataan yang tidak ada peluang, yang tidak ada peluang untuk ra'i padanya, tidak ada peluang untuk berijtihad, maka hukumnya hukum rafa. Nah, hukumnya hukum rafa. Sebagaimana ulama ahli mustalah mentambih yang demikian. Wa yu'lamu annahu la majala lil ijtihadi fi. Dan diketahui bahwasanya tidak ada peluang untuk ijtihad padanya. Diketahui perkara ini tidak ada peluang bi an yukhbira an umurin ghaibiyah aw umurin mustaqbalatin satahsul aw yuhaddidu thawaba fi'lin min al-af'al. Ya, perkara yang tidak ada majal lil ijtihad, contohnya apa? Kita tahu misalnya pada perkara-perkara ghaib atau perkara-perkara yang akan datang, yang akan terjadi. Ini kan ghaib juga. Atau dia membatasi pahala atas suatu perbuatan tertentu, pahalanya demikian. Misalnya seperti pahala bacaan Al-Quran Alif Lam Mim, dihitung per hurufnya sebagaimana atar Ibnu Mas'ud. Al-umurin hasalat minal umamil madiyah, atau perkara-perkara yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Wa asbah dzalik, dan yang semisal itu, yang tidak akan mungkin seorang berijtihad padanya. Karena apa? Karena tidak akan diketahui hal tersebut kecuali dari berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya sekarang, misal dzalik, contoh yang demikian itu, qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil kursi annahu mawdi'u qadamai rahman. Hadza amrun ghaibiyyun fayakunu lahu hukmur rafa. Ini perkara ghaib sehingga memiliki hukum rafa. Li'annahu la majala lil ijtihadi fi, dikarenakan pada perkara itu tidak ada peluang untuk ijtihad padanya. Wa qaul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun akhrajahu Tirmidzi wa ghairuh. Ini qaul sahabi tapi lahu hukmu rafa'. Baik. Qala ar-rajih fi hadzal hadits annahu mauqufun ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang rajih hadits ini mauquf tapi walahu hukmu rafa'. Dia memiliki hukum rafa'. Kenapa? Li'annahu haddadal ajra wa hadza amrun ghaibi. Dikarenakan dia apa? Menetapkan suatu pahala. Nah, dan ini perkara yang ghaib. Contoh yang ketiga, wa haditsu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fi qira'ati suratil kahfi yaumal jumu'ah. Nah, itu Abi Sa'id, man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah kanat lahu nuran ma bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa saja membaca surat Kahfi pada hari Jumat maka dia akan mendapatkan cahaya di depannya. Akan ada cahaya antara dia dengan Baitul Atiq. Cahaya dia sampai Ka'bah. Al-Baitul Atiq yakni Ka'bah. Akan diberi cahaya. Akhrajahu Ahmad wa ghairu al-haditsu ar-rajihu annahu mauquf. Hadis yang rajih mauquf. Wa rajjaha al-waqfa an-Nasa'i wa ghairuh. Wa aktsaru at-turuqi 'ala al-waqfi wa mimman rawahu mauqufan Syu'bah wa Sufyan wa Hushaym wa Ibnu Bashir. Nah, baqiya hal lahu hukmu rafa' sekarang. Baik. Afan. Hushaym wa Hushaym Ibnu Bashir. Hushaym Ibnu Bashir. Tidak ada wawunya. Syu'bah, Sufyan dan Hushaym. Hushaym Ibnu Bashir. Nah, sekarang tersisa masalah apakah hadis Abi Sa'id ini memiliki hukum rafa'? Jadi sekalian kita mempelajari perkara fiqhiyah. Perhatikan riwayat Syu'bah wa Sufyan ats-Tsauri laisa fiha taqyidun bi yaumil jumu'ah. Ternyata ikhwan, dalam riwayat yang mauquf tersebut tidak sepakat penetapan hari Jumat. Seperti ini riwayat Syu'bah dan Sufyan, tidak ada pembatasan hari Jumat. Lafadznya man qara'a suratal kahfi kanat lahu nuran ma bainahu wa bainal atiq. Wa baina al-baitil atiq. Ma bainahu wa bainal baitil atiq. Wa riwayat Hushaym bin Bashir fiha at-taqyid bi yaumil jum'ah. Nah, jadi yang ada batasan atau ada penyebutan hari Jumat riwayat Hushaym. Man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ah. Nah, wala syakka ana Syu'bah wa Sufyan ahfadu wa atqan. Fa'ala hadha riwayat Syu'bah wa Sufyan arjah. Ingat-ingat ini. Nah, ketika ditanya tentang pembahasan surat Kahfi, diingat-ingat. Datang dari siapa? Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian riwayat yang rajih tentang riwayat Abi Sa'id adalah riwayat mauquf. Di antaranya Sufyan, Syu'bah dan Hushaym. Cuman riwayat yang menyebutkan hari Jumat datang dari Hushaym saja. Syu'bah dan Sufyan tidak menetapkan penetapan hari Jumat, sehingga sifatnya umum. Keutamaan untuk baca surat Kahfi secara umum. Walihada takunu qira'atuha minal a'malis salihah allati tunawwiru lil 'abdi a'malah. Maka berdasarkan hal ini, membaca surat Kahfi itu termasuk amalan-amalan soleh yang akan menyinari amalan-amalan si hamba ini. Fala'alla Abu Sa'id radhiyallahu anhu akhadha dhalika min umumatil adillah allati fiha anna al-a'mal as-salihah ta'ti yaumal qiyamah tas'a amama sahibiha. Dan kemungkinannya Abu Sa'id mengambil yang demikian itu dari keumuman dalil yang padanya bahwasanya amalan-amalan salihah itu akan datang pada hari kiamah untuk membimbing di depan orang yang melakukannya, sehingga orangnya
terbimbing untuk berjalan dengan cahaya tersebut di akhirat kelak. Kaqouli ta'ala yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Pada hari orang-orang yang mukmin dan mukminat melihat cahaya mereka berjalan di depannya dan di kanannya. Tayyib, kabar gembira bagi kalian pada hari ini, nama surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syahidnya apa, ikhwan? Di situ cahaya membimbing pelakunya. Wal ijma' wal ittifaq syai'un wahid. Nah, sekarang kita selesai dari pembahasan. Nah, tayyib, apabila seorang sahabi mengatakan suatu hal yang tidak ada peluang untuk berijtihad, memiliki hukum rafa'. Qala wal ijma'u wal ittifaqu syai'un wahid. Ini pembahasan berikutnya. Apakah lafaz ijma' dan ittifaq itu ada perbedaan? Maka Syekh merajihkan dua perkara itu adalah syai'un wahid, satu. Ajma'u ala kada ay ittafaqu ala kada. Berijma' atas perkara demikian maksudnya ittifaq, bersepakat, sama. Tayyib. Wa ba'duhum qad yuqassiru kalimata ittafaqu ala ashabi madhhabi wa ba'duhum yaqul bila khilaf la siyama an-Nawawi wa Ibnu Qudamah. Sekarang butuh mengetahui penggunaan para a'immah. Sebagian a'immah, sebagian ulama terkadang membatasi kata ittafaqu ya kalau pada apa? Pada pengikut madhabnya saja. Nah, jadi kalau seorang mengatakan ittafaqu, maksudnya apa? Pengikut madhabnya saja. Misalnya dia seorang Syafi'i, na'am ittafaqu ala istihbabi kada. Berarti maksudnya yaitu sesama ulama madhab Syafi'i. Paham? Ini sebagian ulama. Jadi harus paham, harus dipahami istilah masing-masing ulama dalam kitabnya. Sebagian mengatakan bila khilaf. Kalau bila khilaf maksudnya bila khilafin fi madhabina. Tidak ada khilaf di kalangan apa? Di kalangan madhab kami. Nah, terkhusus apalagi Nawawi dan Ibnu Qudamah. Maka hati-hati kalau menukilkan dari Nawawi dan Ibnu Qudamah, jangan sampai kita langsung mengatakan itu ijma'. Karena terkadang mengatakan bila khilaf maksudnya bila khilafin fi madhabi. Wa yakunu muraduhum bila khilafin indal ashab ay 'inda Syafi'iyah. Tidak ada khilaf di sisi teman-teman kami, maksudnya Syafi'iyah. Atau kalau Ibnu Qudamah yang menukilkan ay 'indal Hanabilah. Ya, paham? Jadi kalau mengatakan bila khilaf maksudnya untuk Nawawi dan Ibnu Qudamah kebanyakannya bila khilaf fil madhab. Fahada mustakhdamun katsiran fil madahib wa yu'rafu dzalika min siyaqil kalam. Dan ini digunakan banyak dalam madhab-madhab. Lalu bagaimana kita tahu? Ya, diketahui dari konteks kalam. Tidak ada yang mencuplik, sebagian saja bingung. Tapi kalau dilihat konteks kalamnya dari awal bagaimana, maka bisa mengetahui. Nah, baik. Kita selesai dari pembahasan ijma'. Sebenarnya singkat pembahasan ijma', poin-poinnya diingat-ingat insyaallah. Kita mulai pada pertemuan berikutnya. Nanti